Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan gimana sih caranya menyelesaikan sistem persamaan linear menggunakan matriks metode Gauss-Jordan, di mana seperti pada soal di atas, yaitu soal false load, mendapatkan pemesanan false load sebanyak secara online via WhatsApp dari customer sebagai berikut, yaitu ada 4 customer di sini. Dan teman-teman bisa membacanya bahwa customer satu memesan mini false load-nya 10, daging sapinya 4, dan ayamnya ada 4. Kemudian customer 2, dia memesan false roll-nya yaitu ada 6, daging sapi 2, dan dia tidak memesan false roll daging ayam. Serta customer 3 hanya memesan daging sapinya 6 dan daging ayamnya hanya 4 pieces. Untuk customer satu, dia menghabiskan uang sebanyak total 610.000, customer 2 sebanyak 262.000, dan customer 3 sebanyak 720.000. Dan kemudian untuk customer 4 memesan false roll daging sapi dan ayamnya masing-masing 2 pieces. Nah, di sini kita disuruh untuk membantu berapa sih total dari customer 4 yang perlu ia bayarkan kepada penjual, yaitu penjual dari false roll tersebut. Maka dari itu, kita dapat menyelesaikannya dengan menggunakan metode Gauss-Jordan, di mana metode Gauss-Jordan itu yang perlu kita pahami terlebih dahulu, teman-teman harus memahami yang namanya di sini, bentar, operasi baris elementer, yaitu atau tipe OBE, dibagi menjadi tiga. Dan sambil kita menunggu. Nah, tipe operasi baris elementer ini ada 3 tipe, yaitu yang pertama, menukar baris I dengan baris ke J dari matriks A dengan simbol H, I, J. Baik, sebentar. Ini ada kendala. Nah, di sini terdapat matriks A, yaitu A, I, J. Nah, di sini ada 3 tipe. Yang pertama, menukar baris ke I dengan baris ke J dari matriks A dengan simbol H, I, J dikalikan dengan matriks A. Kemudian untuk tipe yang kedua, mengalihkan baris ke I matriks A dengan skalar K tidak boleh sama dengan 0. Di mana K ini nanti, jika kita mengalihkan dari ini, I ini adalah baris, kemudian kita kalikan dengan angka. Pokoknya kita katakan dengan 0 itu tidak boleh, kecuali min 1 atau 1, min setengah itu boleh gitu. Yang penting tidak boleh sama dengan 0. Untuk tipe yang ketiga, kita mengalihkan baris ke J, matriks A, kemudian dengan skalar H, I, J dikalikan K, dikalikan dengan matriks A, yaitu mengalihkan baris ke J matriks dengan skalar K, dan hasilnya ditambahkan kepada baris ke I matriks A. Nah, kemudian untuk menjadi matriks echelon baris tereduksi, kemudian di sini metode Gauss-Jordan itu syaratnya harus menjadi matriks echelon baris yang tereduksi, seperti terdapat pada contoh berikut. Nah, ini adalah contoh matriks baris echelon tereduksi, di mana menjadi seperti matriks identitas, seperti di matriks B ini, gitu. Untuk lebih lengkapnya, teman-teman dapat menonton di materi pada aplikasi Matrix CGI. Untuk selanjutnya, langsung saja kita mengerjakan soal. Di sini kita langsung diketahui, ini ya, kita tulis diketahui. Ketahuinya, X sama dengan mini plus rho, kemudian Y sama dengan plus rho daging, bentar, daging sapi, kemudian Z-nya yaitu plus rho daging ayam. Nah, kemudian untuk mempermudahkan kita dalam mengerjakan matriksnya,
kita buat pembelian customer 1 hingga customer 4, maksudnya customer 1 hingga customer 3 menjadi dalam bentuk tabel agar dapat mempermudah kita dalam mengerjakan matriks nanti. Yaitu kita tulis C1, C2, C3 ini adalah customer. Kemudian di sini X, sini Y, sini Z. Dan kemudian di sini G, X-nya yaitu 10, Y-nya 4, Z-nya 2. Kemudian customer 1 ini membeli dengan harga totalnya yaitu 610.000. Untuk customer 2-nya, dia beli 6 mini flash roll dan 2 flash roll daging sapi. Dan untuk ayamnya dia tidak membeli dengan total 262.000. Kemudian untuk customer ke berapa ini? Ketiganya, dia hanya membeli daging sapinya 4, untuk daging ayam 6 maksudnya, untuk daging ayamnya 4, sapinya 6, dan dia tidak memesan mini flash roll, maka totalnya dia menjadi 720.000. Nah, setelah itu kita membuat matriks pada tahap selanjutnya yang ditanyakan, yaitu customer 4. Customer 4 itu memesan 2 flash roll, saya singkat saja, ayam plus 2 flash roll sapi. Nah, ini ditanyakan, kemudian penyelesaiannya gimana? Nah, penyelesaiannya itu gini. Yang pertama, yang perlu kita selesaikan, yang pertama itu kita bentuk tabel di atas menjadi matriks. Nah, seperti di sini. Yang kita bahas sebelumnya yaitu matriks A itu kan 10, 4, 2, kemudian 6, 2, 0, customer 2, customer 3-nya berapa? 0, 6, 4. Kemudian total dari ketiga customer di sini paling atas yaitu 610.000. Customer 2 totalnya 262.000. Dan customer 3 totalnya yaitu 720.000. Nah, gimana sih caranya? Kita sudah menjadi matriks AG, kemudian maka kita rubah ini. Yang pertama-tama, kita rubah garis pertama kolom 1 dengan menggunakan H1 dikali 1/10. Nah, gimana agar kolom pertama ini menjadi 1? Itu dikalikan dengan 1/10. Maka 1, kemudian 4 dikali 1/10 sama dengan 4/10. Atau 2/5. Kita coret dulu. Di sini 2/5. Kemudian 2 dikalikan 1/10 yaitu 2/10. 2/10 disederhanakan menjadi 1/5. Dan untuk kolom ketiga, 2 dan 3 itu sama, yaitu 6, 2, 0, 0, 6, 4. Kemudian di sini itu 610.000 dikali 110.000 yaitu hasilnya 61.262.000. Di sini 720.000. Nah, sudah. Kemudian cara selanjutnya ini bukan seperti ini ya. Ini tuh bukan sama dengan, tetapi dia tuh kayak lambang tak terhingga gitu loh. Gitu. Jadi kita tuh kayaknya nggak sama dengan ya, salah. Sini makanya kayak gini. Ini H1, kemudian yang akan kita ubah selanjutnya yaitu baris kedua dikalikan dengan baris pertama, berarti dikalikan dengan min 6. Maka
Baris pertanyaannya tetap 2 per 5, 1 per 5, terus 61.000. Untuk baris keduanya yaitu berarti 1 kali min 6, min 6, min 6 plus 6. Oh, 2 per 5 kali min 6 ditambah 2, maka hasilnya yaitu min 2 per 5. Untuk baris ketiganya 0 kali min 6, 0. Bukan, 1 per 5 kali min 6, min 5 per 6, tambah 0, maka, min 1 per 5 dikalikan min 6, yaitu min 6 per 5, min 6 per 5 tambah 0, yaitu min 6 per 5. 61.000 dikalikan min 6 ditambah 262.000, maka hasilnya min 104.000. Kemudian sudah untuk baris ketiganya kita samakan. Nah, udah nih, udah kan? Kemudian di sini ada 2. Di sini juga kita membuat si baris kedua, kolom kedua ini menjadi 1, di mana kita harus mengalihkan baris kedua dengan min 5 per 2 agar menjadi matriks eselon tereduksi. Jadi H2 dikali min 5 per 2. Maka hasilnya 1, 2 per 5, 1 per 5, terus kemudian 0, di sini min 2 per 5, min 2 per 5 kali min 5 per 2, 1. Min 6 per 5 kali min 5 per 2 itu adalah 3. Min 104.000 kali min 5 per 2 itu berapa? 260. Nah, di sini tetap 61.000. Terus 720.000. Dan di sini tetap 0, 6, 4. Ini sudah. Kemudian untuk selanjutnya agar menjadi matriks eselon tereduksi, maka kita mereduksi pada baris pertama, yaitu dengan mengalihkannya dengan baris kedua agar lebih mudah. Maka kita kalikan dengan min 2 per 5. Di mana akan membuat baris pertama, kolom kedua ini menjadi bentuk matriks eselon tereduksi dengan menjadi 0, maka 1, 2 berarti 1 kali min 2 per 5, min 2 per 5 ditambah 2 per 5 yaitu 0. Kemudian 3 kali min 2 per 5 itu min 6 per 5. Min 6 per 5 plus 1 per 5 itu min 5 per 5 yaitu hasilnya min 1. Untuk yang kolom G-nya yaitu 61.000, bukan, 260.000 dikalikan min 2 per 5 ditambah 61.000, maka hasilnya min 43.000. Dan untuk kolom kedua dan tiganya tetap sama karena kita belum melakukan operasi baris elementer di mana agar matriks tersebut menjadi matriks eselon tereduksi. Sini 720.000 sudah. Kemudian 1,2 kali min 2 per 5 sudah. Kemudian kita mengambil baris ketiga, yaitu H3, maka kita kalikan dengan baris kedua dikali dengan min 6 agar lebih mudah. Maka 1, 0, min 1-nya tetap. Sini min 43.000. 0, 1, 3, 260.000. Nah, di sini baris ketiganya kita hitung dulu. Yaitu baris kedua. 3 dikalikan min 6, min 18, min 18 plus 4, yaitu sama dengan min 14. Ini nolnya tetap. Nih, kalau 6 ini kan 1 kali min 6, min 6, min 6 plus 6, min 0. Terus di sini 260.000 dikali berapa ini? 200
60.000 dikali min 6 dikurangi 720.000, maka hasilnya bentar, kita hitung dulu ya. Nah, kita cek dulu. 260.000 dikali 6, yaitu kan 1.560.000. Kemudian ditambah dengan 720.000, maka hasilnya min 840.000. Nah, sudah. Kemudian yang terakhir masih ada selanjutnya. Maka kita membuat agar si matriks ketiga ini sekalian menjadi matriks eselon baris yang sudah tereduksi, maka kita kalikan matriks ketiga ini dengan min 1/14. Maka agar min 14 ini hasilnya 1. Maka 0, ini nolnya tetap, jadi ini 1. Kemudian min 840.000 dikali dengan min 1/14, maka hasilnya berapa? 60.000. Nah, untuk baris pertama dan kedua tetap sama. 013, 260.000. Kemudian setelah baris ketiga kita sudah mereduksinya, maka yang belum tereduksi yaitu baris ke-1 dan baris ke-2. Nah, gimana sih caranya? Caranya yaitu kita mereduksi baris pertama dulu agar mempermudah kita dalam mengerjakannya. Itu baris pertama kita reduksi dengan baris ketiga dikali dengan 1. Maka hasilnya yaitu berapa? 0 kali 1, 0, 0 tambah 1, 1, 0 kali 1, 0, 0, 0 kali 1, 0, 0 tambah 1, 0, 0. Terus di sini itu 1 kali 1, 1, 1 min 1, 0. Nah, di sini yaitu 60.000, 60 kali 1, 60.000 min 43.000, 43.000 itu 17.000. Nah, setelah itu untuk baris kedua dan ketiganya tetap sama. Setelah melihat ini, kita dapat mengetahui bahwa untuk baris pertama dan baris ketiga sudah aman, yaitu kolom X dan kolom Z-nya sudah aman mereka. Maka yang perlu kita reduksi kembali yaitu baris kedua. Nah, kita yang menggunakan berarti 2, 3 kalikan min 3. Nah, agar si 3 ini menjadi 0, maka harus kita kalikan dengan min 3. Maka hasilnya gimana? Kita langsung ke baris kedua langsung. Ini 0-nya tetap, satunya tetap. Pokoknya teman-teman, jika teman-teman melihat bahwa jika sudah menjadi seperti ini, aslinya tuh teman-teman udah selesai gitu. Ketika kalian menggunakan metode Gauss. Karena ini metode Gauss-Jordan, maka seluruh matriks harus menjadi matriks epsilon yang tereduksi atau dapat juga menjadi matriks identitas gitu. Jadi teman-teman bisa mengerjakan untuk ini kan tinggal baris kedua ya. Nah, untuk tidak mengubah nilai dari baris kedua ini, kita harus menggunakan kolom yang seperti 0, 0 pada baris ketiga ini. Dia pada baris ketiga, kolom 1 dan kolom 2 kan 0. Maka dari itu kita menggunakannya agar si baris pertama kolom kedua ini yang 0, dan baris kedua kolom kedua ini dia 1, agar tidak berubah gitu kan. Jadi kita harus menggunakan baris ketiga. Kemudian setelah itu 0, kita menggunakan baris ketiga, 1 kali min 3, min 3 tambah 3, kan 0. Nah, udah nih. Kemudian yang terakhir,
60 kali min 3, min 180.000, min 180.000 ditambah 260.000, maka hasilnya berapa? 80.000. Nah, udah selesai nih guys. Jadi teman-teman ketika mengerjakan ini memang agak maksudnya agak membuat kita pusing, tapi ketika sudah terbiasa maka teman-teman pun akan terbiasa dalam mengerjakannya. Nah, sudah diketahui nih X, Y, Z sudah ketemu, yaitu X-nya yaitu berapa? X-nya di sini 17.000, Y-nya yaitu berapa? 80.000, dan Z-nya yaitu 60.000. Kemudian setelah itu yang ditanyakan tadi customer 4 menaikkan apa? Bahwa customer 4 itu berapa sih total belanja dari customer 4 itu dengan dia membeli 2 pieces close roll daging sapi yaitu seharga 80.000 ditambah 2 pieces close roll daging ayam sebanyak 2 dikali 60.000. Itu kita akan menggunakan Y dan Z-nya, maka hasilnya 2 kali 180 yaitu berapa? 160.000, dan 2 kali 100, 2 kali 60, 120.000. Maka hasilnya 280.000. Jadi, besar biaya yang harus dikeluarkan oleh customer 4 sebanyak Rp 280.000. Oke, baik, terima kasih. Cukup sampai di sini dan sampai jumpa kembali.